Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Muhammad Saleh, SPD MPD, selaku dosen pengampu, dan Bapak Asri Ismail, SPD MPD, selaku dosen mitra pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman sekelas PKK 01. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan presentasi ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rani Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 2102085000014 dari kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 01, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Adapun 3 topik yang akan saya bahas, yaitu pengertian Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah, ciri-ciri Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah, dan contoh Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Untuk itu, langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Yang pertama, pengertian Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat yang diantaranya benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, logis, cermat, dan sistematis. Ragam bahasa ilmiah terbagi atas 2, yaitu 1. Ragam bahasa semi-ilmiah. Kalimat semi-ilmiah merupakan kalimat yang membentuk katanya tidak terlalu formal, tidak terlalu mengikuti metode ilmiah, tetapi tetap konsisten terhadap struktur kalimat yang lengkap dan objektif atas tulisan tersebut. Kalimat semi-ilmiah biasanya digunakan pada artikel, editorial, dan resportase. 2. Ragam bahasa non-ilmiah. Artikel non-ilmiah atau fiksi adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Satu ciri yang pasti ada dalam tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rekaan. Kisah rekaan itu dalam praktik penulisannya juga tidak boleh dibuat sembarangan. Unsur-unsur seperti penokohan, plot, konflik, klimaks, setting, dan lainnya. Dan bentuk karangan non-ilmiah seperti dongeng, cerpen, novel, roman, anekdot, hikayat, cerbung, puisi, dan naskah drama. Yang kedua, ciri-ciri Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Ciri-ciri Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah pada dasarnya ada 2, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri umumnya adalah bahasa yang digunakan harus bersifat ilmiah. Artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Dan ciri-ciri khususnya ialah sebagai berikut. 1. Cendekia. Ciri cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. 2. Lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harafiah dan tidak bermaksud ganda. Sedangkan ciri logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat diterima oleh akal sehat. 3. Jelas. Ciri jelas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah jelas struktur kalimat dan maknanya. 4. Padat dan ringkas. Padat yang dimaksud
adalah gagasan atau pola pikir yang akan diungkapkan tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya atau tidak dipedulikan. Sedangkan ciri ringkas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan ilmiah harus singkat, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan atau mubazir. 5. Formal dan objektif. Formal yang dimaksud mengacu pada pandangan bahwa komunikasi ilmiah melalui tulisan ilmiah merupakan komunikasi formal atau resmi, dan penggunaan bahasa seperti itulah yang menunjukkan ciri objektif, yaitu dapat diukur kebenarannya secara terbuka atau umum. 6. Gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan sebagai pangkal tolak yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir, bukan pada penulis. 7. Ciri penggunaan istilah teknis. Yang dimaksud dengan ini adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berfungsi sebagai wacana teknis. Artinya, sesuai dengan bidang keilmuannya yang dilengkapi dengan peristilahan teknis. 8. Konsisten. Ciri konsisten yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mulai dari tataran terkecil sampai dengan tataran terbesar dan terluas atau keseluruhan struktur bahasa Indonesia harus ajak. Dan topik yang terakhir ialah contoh bahasa Indonesia ragam ilmiah. Contoh-contoh berikut ini disajikan dalam bentuk yang salah sekaligus bentuk yang benar. Contoh pertama, saat terjadi kekacauan di pasar, pencuri berhasil ditangkap sama polisi. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benarnya ialah, saat terjadi kekacauan di pasar, polisi berhasil menangkap pencuri. Contoh yang kedua, untuk mengetahui apakah baik dan buruknya pribadi seseorang dari tingkah dan lakunya sehari-hari. Kalimat ini adalah contoh kalimat yang salah, dan kalimat yang benarnya ialah baik buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Itulah tadi presentasi saya terkait dengan materi Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.